Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in. Kita telah sampai kepada perkataan wa ghairu mutaghayyurin, dan tidak berubah, taghayyuran dengan perubahan, kathiron yang banyak. Bihaitsu dengan sekira, yamna'u perubahan tadi itu bisa mencegah itlaqas milma'i kemutlakan nama air alaihi atas air yang berubah tadi. Bi antaghayyara dengan sekira berubah ahadu sifatihi salah satu dari sifat-sifatnya air, min ta'min daripada rasa, au launin atau dari warna, au rihin atau daripada bau. Walau takdirian, walaupun perubahannya air tadi itu secara takdiri, secara perkiraan. Jadi ghairu mutaghayyurin ini adalah sifatnya air mutlak yang ada di atas. Jadi air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci itu yang pertama adalah air mutlak yang belum digunakan untuk bersuci yang fardu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah air mutlak yang tidak berubah, yang belum berubah dengan perubahan yang banyak. Kalau air mutlak tadi itu sudah berubah dengan perubahan yang bisa mencegah nama air, dengan sekira salah satu dari sifat-sifatnya air tadi itu ada yang berubah, walaupun perubahannya tadi itu secara takdiri, secara perkiraan, maka air tersebut sudah nggak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Hukumnya adalah suci, tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, di sini ada nomor 3, kita baca keterangannya. Wadzalika yang demikian itu, perubahan secara takdiri itu gambarannya bi ayyaqa dengan sekira jatuh. Filma ke dalam air, ma'wardin air mawar. Air mawar jatuh ke dalam air. Munqati'ur raihati yang mana air mawar tadi itu sudah hilang baunya, walauni sudah hilang warnanya, wa ta'mi dan sudah hilang rasanya. Fayuqaddaru maka air mawar tadi diperkirakan hina idin ketika itu. Diperkirakan air mawar tadi bitokmir ruman dengan rasanya buah delima, walau ni asiril inabil ahmar awil aswad, dan diperkirakan dengan warna perahan anggur merah atau hitam, warihin ladhan dan diperkirakan dengan baunya ladhan. Wahwa adapun ladhan itu adalah naun minal ilki, satu macam daripada ilki. Jadi ilki ini kalau kita lihat di kamus maknanya adalah sesuatu yang dikunyah seperti permen karet. Intinya misalnya ada air yang kejatuhan air mawar, yang mana air mawar tadi sudah hilang rasa, warna dan baunya, maka air mawar yang jatuh ke dalam air tadi itu diperkirakan. Kalau rasa itu diperkirakan dengan buah delima, kalau warna itu diperkirakan dengan warnanya perasan anggur, kalau bau itu diperkirakan dengan baunya ladhan. Fa'idha taghayyara maka apabila berubah air yang kejatuhan air mawar tadi itu berubah bihadhihi taqdirat dengan perkiraan-perkiraan ini, maka lam yakunil ma'u mutahhiran maka tidaklah air tadi itu suci mensucikan.
Misalnya ada air 1 ember, kemudian kejatuhan air mawar 1 gelas. Maka diperkirakan kalau misalnya yang 1 gelas tadi itu adalah air dengan rasa delima, buah delima. Apakah 1 ember tadi itu bisa berubah rasanya? Kalau berubah, maka air tadi itu hukumnya suci, tapi sudah nggak bisa digunakan bersuci lagi untuk bersuci. Tapi kalau air tadi, 1 ember tadi itu nggak berubah, maka air tadi itu suci mensucikan. Masih bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian kalau warna itu ditakdirkan dengan warna perahan anggur, warna merah atau hitam. Kalau bau itu diperkirakan dengan ladhan. Kalau airnya tadi itu berubah, maka nggak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Tapi kalau nggak berubah, maka masih suci mensucikan. Bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini adalah perubahan secara takdiri. Au kana taghayyur, atau adanya perubahan tadi itu bima dengan perkara ala utwil mutatahhiri, perubahannya tadi dengan sebab perkara yang ada pada anggotanya orang yang bersuci, fil ashah, menurut pendapat yang ashah. Jadi atau perubahannya air tadi sebab benda yang ada pada anggotanya orang yang bersuci. Misalnya ada tinta pada wajahnya orang yang berwudu, kemudian dibasuh dengan air, sehingga airnya tadi mengalami perubahan yang banyak, yaitu bercampur dengan tinta. Maka air ini nggak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena sudah berubah dengan perubahan yang banyak. Wa innama, dan hanya saja, yu'athiru, berpengaruh, at-taghayyur, perubahan, hanya saja bisa berpengaruh apa perubahan, ingkana, jika adanya perubahan itu bikhalitin ay mukhalitin, dengan benda yang mencampuri, lilma, dengan air. Wa huwa, adapun mukhalid itu adalah ma, sesuatu, la yutamayyazu, yang enggak bisa dibedakan, fi ra'yil ain, pada pandangan mata. Jadi mukhalid itu adalah perubahan yang enggak bisa dibedakan dengan mata. Kenapa? Karena sudah bercampur menjadi satu dengan air. Tohirin, sifatnya khalid tadi itu yang suci. Hanya saja berpengaruh apa perubahan jika adanya perubahan tadi disebabkan benda yang mukhalid, tohirin yang suci. Waqad ghaniyal ma'u anhu, dan sungguh air enggak butuh anhu dari mukhalid tadi. Kaza'faron, seperti za'faron, wa thamari syajarin, dan seperti buahnya tanaman, buahnya pohon, nabata yang tumbuh qurbal ma, di dekat air. Wa warokin, dan seperti warokin, daun, turiha, yang daun tadi itu dilempar, thumma tafattata, kemudian daun tadi hancur di dalam air. Tetapi la turabin, tidak masalah kalau dengan debu atau tanah, wa milhimain, dan garam air. Wa in turiha fihi, meskipun keduanya turab dan milhi ma'in tadi itu dilempar fihi, ke dalam air. Jadi contoh mukhalid yang memberikan pengaruh pada air sehingga air nggak bisa digunakan bersuci lagi, untuk bersuci lagi, adalah seperti za'faron. Ketika bercampur dengan air za'faron tadi, sehingga za'faron tadi merubah warna air misalnya. Dan seperti ada pohon yang tumbuh di dekat air, yang mana buah-buahnya pohon tadi itu jatuh ke dalam air.
kemudian buah-buah tersebut itu merubah warna atau rasa air. Atau ada daun yang dilemparkan ke dalam air, kemudian daun tadi itu hancur sehingga warna air tadi atau rasanya air tadi itu berubah. Nah, perubahan-perubahan air semacam ini semua ini adalah perubahan yang memberikan pengaruh kepada air, sehingga air tadi nggak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Tetapi kalau yang dilempar ke dalam air itu adalah debu, tanah, atau garam air, maka itu enggak masalah. Walaupun terjadi perubahan menjadi asin, walaupun berubah menjadi keruh misalnya, tetap suci mensucikan. Boleh digunakan untuk bersuci. Wala yaduru dan enggak masalah. Wala yaduru dan tidak mudarat, enggak masalah. Taghayyurun perubahan, la yamna'u yang tidak mencegah apa perubahan, al isma nama air, likilatihi karena sedikitnya perubahan. Jadi kalau air tadi itu berubah, tetapi perubahannya tadi hanya sedikit, yang tidak mencegah nama air mutlak, maka itu enggak masalah, masih bisa digunakan untuk bersuci. Walau ihtimalan, walaupun perubahannya tadi itu hanya sekedar ihtimal. Ihtimal ini dimungkinkan. Bi ansyaka gambarannya adalah dengan sekira seorang ragu-ragu, ahuwa kathirun au qalilun. Apakah perubahannya tadi itu banyak atau sedikit? Jadi kalau perubahannya tadi itu secara ihtimal, seperti seorang itu ragu-ragu apakah perubahan air ini sedikit atau banyak, itu enggak masalah. La yadurru. La yadurru taghayyurun la yamna'u isma. Itu enggak masalah perubahan yang tidak mencegah nama air. Tetap suci mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.